Ketika ayahku menatap tajam ke arahku dan berkata, "Ini hanya AC pemberontakanmu saja, Sinta. Besok juga hilang setelah kamu menikah dengan pria yang baik." Aku merasa dunia seakan runtuh di bawah kakiku. Di sebelahku, Lina berdiri diam dengan tangan gemetar memegang cangkir teh yang sudah dingin, matanya menatap lantai ubin rumah kami di pinggiran Jakarta yang sederhana itu. Kami baru saja mengakui perasaan kami di depan seluruh keluarga setelah bertahun-tahun menyembunyikan hubungan kami sejak kuliah di Universitas Indonesia. Ibu langsung menangis terseduh-seduh sambil memegang dadanya, kakakku menggelengkan kepala dengan kecewa yang mendalam, dan ustadz dari masjid tetangga yang dipanggil khusus malam itu mulai berbicara dengan suara tenang tapi menusuk hati. "Agama kita melarang ini, nak. Ini bukan cinta, ini godaan yang akan menghancurkan akhiratmu dan keluarga," katanya sambil memandangku penuh iba. Aku ingin berteriak bahwa perasaanku pada Lina adalah yang paling nyata yang pernah kurasakan, bahwa kami bukan anak kecil yang sedang iseng, tapi lidahku keluh seperti terikat. Lina, yang selalu lebih kuat di antara kami, hanya bisa menggigit bibirnya dan memegang tanganku di bawah meja. Malam itu setelah semua orang pulang, kami duduk berdua di kamar kecilku yang masih berbau minyak kayu putih. "Mereka tidak mengerti, Sinta," bisik Lina sambil memelukku erat. "Tapi aku tidak mau kehilanganmu." Aku mengangguk, tapi di dalam hati aku sudah merasakan retakan pertama yang akan semakin lebar. Keesokan harinya berita itu menyebar cepat di lingkungan kami yang mayoritas Muslim taat. Tetangga mulai berbisik-bisik ketika aku lewat di pasar, ibu-ibu pengajian menatapku dengan pandangan kasihan, dan bahkan teman-teman masa kecilku menelepon untuk menasihati. "Sinta, kamu cantik, pintar, kenapa harus seperti ini?" kata salah satu sahabatku dulu. Aku mencoba tersenyum dan menjawab bahwa ini bukan pilihan, tapi perasaan yang tumbuh secara alami sejak kami bertemu di kampus saat proyek kelompok tentang pemberdayaan perempuan. Lina waktu itu adalah gadis kota yang percaya diri, anak tunggal dari keluarga pengusaha kecil di Tanah Abang, sementara aku dibesarkan di pesantren kecil di Bogor sebelum pindah ke Jakarta untuk kuliah. Kami langsung klik, berbagi mimpi tentang membuka usaha Asian yang menggabungkan batik modern dengan nilai-nilai perempuan Indonesia. Tapi siapa sangka persahabatan itu berkembang menjadi cinta yang dalam, yang kami jaga rapat-rapat selama 3 tahun. Sekarang semuanya terbuka, dan tekanan mulai datang dari segala arah. Ayahku, seorang pensiunan guru agama, duduk bersila di ruang tamu setiap malam sambil membaca ayat-ayat Al-Quran keras-keras, seolah suaranya bisa mengusir setan yang katanya merasuki aku. Ibu memasak makanan favoritku setiap hari berharap aku kembali normal. Kakakku, yang sudah menikah dan punya anak, datang khusus dari Depok untuk berbicara empat mata. "Kamu tahu kan, Sinta, di Indonesia ini susah. Keluarga kita akan malu. Pikirkan masa depanmu." Aku mendengarkan semua itu sambil memegang tangan Lina yang diam-diam datang malam hari lewat pintu belakang. Kami berjanji akan tetap bersama, tapi setiap kata ejekan AC pemberontakan itu seperti pisau kecil yang terus menusuk. Lina mencoba menghiburku dengan rencana masa depan kami. "Kita buka kai kecil dulu, jual kopi dan kue tradisional dengan twist modern. Nanti kita buktikan bahwa kita bisa sukses tanpa mengkhianati siapa-siapa." Aku tersenyum, tapi di dalam dada ada rasa takut yang semakin besar. Apakah cinta kami cukup kuat menghadapi semua ini?
Minggu-minggu berikutnya berlalu seperti kabut tebal yang menyelimuti Jakarta. Lina dan aku memutuskan untuk tetap tinggal di kota, menyewa apartemen kecil di kawasan Tebet agar bisa lebih bebas bernapas. Tapi berita sudah sampai ke kampus alumni dan bahkan ke perusahaan tempat Lina bekerja sebagai desainer grafis. Bosnya memanggil Lina ke ruangan dan bertanya dengan nada hati-hati, "Kamu yakin ini bukan kesalahan sementara? Keluargamu pasti khawatir." Lina pulang malam itu dengan mata bengkak, tapi dia tetap tegar. "Aku tidak akan mundur, Sinta. Ini hidupku." Sementara itu, aku yang baru lulus dan belum punya pekerjaan tetap merasa semakin tertekan. Setiap kali aku melamar kerja di perusahaan Asian, pertanyaan pribadi mulai muncul di wawancara. "Kamu belum menikah? Ada rencana?" Aku tahu maksudnya. Suatu malam, Lina mengajakku ke sebuah kai kecil di Kemang yang ramah komunitas. Di sana kami bertemu dengan beberapa perempuan lain yang mengalami hal serupa. Mereka berbagi cerita tentang keluarga yang mengusir, teman yang menjauh, tapi juga tentang kekuatan yang mereka dapatkan dari saling mendukung. Salah satu dari mereka, seorang psikolog bernama Rina, berkata pelan, "Kalian tidak salah mencintai. Tapi masyarakat kita memang belum siap. Yang penting, kalian harus siap kehilangan sebagian dari diri lama kalian." Kata-kata itu menggema di kepalaku sepanjang malam. Aku mulai bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah aku egois karena mempertahankan cinta ini? Agama yang kugenggam sejak kecil mengajarkan bahwa ini dosa besar, tapi hati kecilku berteriak bahwa cinta tidak bisa dipilih. Lina melihat kegelisahanku dan memelukku di balkon apartemen kecil kami sambil menatap lampu-lampu kota. "Kita ambil langkah demi langkah saja. Mulai dari usaha kecil kita. Kami mulai merancang bisnis kayak yang kami impikan." Lina mendesain logo dengan motif batik parang yang melambangkan perjuangan. Aku mengurus resep kopi jahe dan kue klepon modern. Modal awal kami kumpulkan dari tabungan Lina dan pinjaman kecil dari teman kampus. Tapi saat kami hendak mendatarkan nama Lina Sinta Choi, keluargaku kembali datang. Ayah datang ke apartemen dengan wajah muram ditemani ustadz yang sama. "Kamu masih bisa tobat, Sinta. Jangan bawa nama keluarga tercemar." Diskusi itu berlangsung berjam-jam. Ustadz menjelaskan dengan sabar tentang hukum agama, tentang bagaimana pernikahan hanya antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan keturunan. Ayah menambahkan, "Kamu anak perempuan kami satu-satunya yang masih single. Pikirkan ibumu yang sakit-sakitan." Aku mendengar semua argumen itu dengan dada sesak. Mereka tidak membenci aku, mereka takut aku akan menderita di dunia dan akhirat. Lina duduk di sampingku, tangannya memegang erat tanganku di bawah selimut, tapi dia tidak ikut bicara banyak. Malam itu setelah mereka pergi, aku menangis di pelukan Lina. Mungkin mereka benar, Lin, mungkin ini memang salah. Lina tidak menjawab, hanya mencium keningku pelan. Retakan di hati kami mulai terasa lebih dalam. Tahun pertama bisnis kami berjalan lambat tapi stabil. Kai kecil di Tebet mulai ramai dikunjungi mahasiswa dan pekerja kantor yang menyukai suasana tenang dan cerita di balik setiap menu. Kami tidak pernah memamerkan hubungan kami secara terbuka, tapi orang-orang mulai berbisik. Suatu hari, seorang pelanggan tetap yang ternyata tetangga jauh keluargaku datang dan berkata langsung di depan meja kasir, "Kalian berdua terlalu dekat. Ini tidak wajar." Lina tersenyum sopan dan menjawab,
kami hanya sahabat yang bekerja sama. Tapi kata-kata itu tetap meninggalkan rasa pahit. Di rumah, tekanan dari keluarga semakin kuat. Ibu menelepon hampir setiap hari meminta aku pulang dan mencoba menikah. Kakakku bahkan mengatur pertemuan diam-diam dengan seorang pria baik dari masjid. Aku pergi karena merasa bersalah, tapi di tengah obrolan makan malam itu aku sadar aku tidak bisa berpura-pura. Malam setelah pertemuan itu, aku pulang ke apartemen dan langsung memeluk Lina sambil menangis. Aku tidak bisa, Lin, aku mencintaimu. Lina mengangguk, tapi matanya menunjukkan kelelahan yang sama. Kami memutuskan untuk mencoba memberi jarak sementara agar keluarga tenang. Lina pindah sementara ke kos dekat kantornya, aku kembali ke rumah orang tua selama 2 bulan. Hari-hari itu terasa seperti neraka. Setiap salat aku memohon petunjuk, tapi hati tetap memanggil nama Lina. Ayah melihat perubahan itu dan tersenyum bangga, kamu sudah sadar, nak. Tapi setiap malam aku menangis diam-diam di kamar. Lina juga menderita. Dia meneleponku dengan suara parau, aku tidak bisa tidur tanpa kamu. Akhirnya setelah 2 bulan, kami tidak tahan lagi. Kami bertemu di taman kecil dekat Monas, memeluk erat di bawah pohon beringin tua. Kita tidak bisa dipisahkan, kata Lina. Tapi kita harus siap kehilangan keluarga. Keputusan itu diambil. Kami kembali tinggal bersama dan fokus mengembangkan bisnis. Kami mulai dikenal di kalangan komunitas kreatif Jakarta. Tapi harga yang harus dibayar mulai terasa. Ayahku berhenti berbicara denganku sama sekali. Ibu masih menelepon tapi suaranya penuh air mata. Kakakku mengirim pesan panjang tentang dosa dan neraka. Aku membaca setiap kata itu berulang kali, bertanya-tanya apakah aku monster karena membuat orang-orang yang kucintai menderita. Lina melihat kegelisahanku dan selalu berkata, kita tidak memaksa siapapun untuk menerima. Kita hanya hidup sesuai hati kita. Tapi di dalam, aku tahu kami berdua sedang membayar mahal untuk pilihan ini. 2 tahun berlalu dengan cepat. Bisnis kami berkembang menjadi 2 cabang, satu di Tebet dan satu di kawasan Sudirman. Kami mulai merekrut karyawan, mendesain menu baru dengan inspirasi kuliner Nusantara. Lina semakin percaya diri sebagai pemimpin, aku belajar mengelola keuangan dengan rajin. Tapi di balik kesuksesan kecil itu, luka keluarga masih menganga. Ibu sakit-sakitan karena stres, ayah semakin jarang keluar rumah. Suatu hari kakakku datang ke dan meminta bicara berdua. Ibu menangis setiap malam karena kamu, Sinta. Apakah kamu bahagia benar-benar? Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Aku bahagia bersama Lina, tapi kehilangan keluarga seperti kehilangan separuh jiwaku. Lina melihat aku semakin hancur dan mengusulkan ide berani, kita buat brand Asian sendiri. Gunakan batik sebagai senjata kita untuk bicara tentang perempuan Indonesia yang kuat. Aku setuju. Kami pinjam modal lebih besar, desain koleksi pertama yang menggabungkan hijab modern dengan potongan kontemporer. Bisnis mulai melejit saat media lokal mulai meliput cerita kami sebagai dua sahabat yang membangun empire bersama. Mereka tidak tahu yang sebenarnya, atau mungkin pura-pura tidak tahu. Tapi di tengah kesuksesan itu, Lina dan aku mulai bertengkar kecil. Aku ingin mengunjungi ibu diam-diam, Lina takut itu akan membuatku semakin terluka. Kamu harus pilih, Sinta. Kita atau mereka.
Kata-kata itu keluar di suatu malam hujan deras di apartemen baru kami yang lebih besar. Aku pergi keluar tanpa bicara, berjalan di bawah hujan sampai Lina mengejarku dan meminta maaf sambil menangis. Kami saling memeluk di trotoar basah, menyadari bahwa cinta kami sekarang bercampur dengan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Tahun kelima, Lina diundang menjadi pembicara di acara perempuan pengusaha. Aku duduk di barisan belakang menyaksikan dia berbicara dengan penuh percaya diri tentang perjuangan perempuan Indonesia. Di akhir acara, seorang jurnalis mendekat dan bertanya, "Apakah benar kalian pasangan?" Lina tersenyum tenang dan menjawab, "Kami adalah mitra bisnis dan sahabat seumur hidup." Malam itu di hotel, kami berbaring berdampingan tanpa bicara. Aku tahu kami sedang membangun tembok untuk melindungi diri, tapi tembok itu juga semakin memisahkan kami dari dunia luar. 8 tahun berlalu sejak malam pengakuan pertama itu. Brand Asian kami, Parang Cinta, sudah memiliki butik di 3 kota besar dan diekspor ke Malaysia serta Singapura. Majalah-majalah bisnis mulai melirik kami sebagai contoh kesuksesan perempuan muda Indonesia. Lina menjadi wajah publik, aku lebih suka di belakang layar mengurus produksi dengan pengrajin batik di Yogyakarta. Kami punya apartemen mewah di kawasan Stubd, mobil sendiri, dan tim karyawan yang setia. Tapi kebahagiaan itu selalu diselingi bayangan keluarga. Ibu masih sakit, ayah sudah pensiun total dan jarang bicara. Kakakku sesekali mengirim foto keponakan kami, tapi tidak pernah menyebut namaku. Suatu hari, Lina menerima telepon dari redaksi majalah bisnis ternama. Mereka ingin kami berdua disampul edisi spesial perempuan pengusaha tahun ini. Aku terdiam lama. Ini impian kami sejak dulu. Tapi aku juga tahu foto itu akan menjadi bom bagi keluargaku. Lina memegang tanganku dan berkata, "Kita sudah cukup lama bersembunyi, Sinta. Saatnya kita tampil apa adanya." Kami setuju. Pemotretan berlangsung di studio megah dengan konsep Dua Perempuan Kuat Indonesia. Fotografer meminta kami berpose saling pandang dengan senyum lembut. Di balik lensa itu, aku merasakan campuran bangga dan sedih yang aneh. Malam setelah pemotretan, kami duduk di balkon apartemen menatap langit Jakarta yang penuh lampu. Lina berkata pelan, "Apapun yang terjadi, aku tidak menyesal mencintaimu." Aku mengangguk, tapi air mata jatuh tanpa suara. Majalah itu terbit tepat di ulang tahun ke-10 hubungan kami. Foto kami berdua menghiasi sampul dengan judul besar "Pasangan Pengusaha yang Mengubah Pandangan Bisnis Perempuan Indonesia." Telepon berdering tanpa henti. Teman-teman lama mengucapkan selamat, media sosial ramai, tapi dari keluarga hanya diam. Ibu mengirim pesan singkat, "Kamu bahagia?" Aku menjawab ya, tapi hati kecilku bertanya apakah harga yang kami bayar terlalu mahal. Lina memelukku dari belakang dan berbisik, "Kita sudah sampai di sini bersama. Itu yang terpenting." 10 tahun berlalu sejak malam pertama kami dihadapkan pada kata AC pemberontakan. Kini foto kami berdua menghiasi setiap kios koran dan layar ponsel di seluruh Indonesia. Bisnis kami sudah bernilai miliaran, kami diundang ke acara-acara nasional sebagai pembicara tentang pemberdayaan perempuan. Tapi di balik semua sorotan itu, ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Ayahku meninggal tahun lalu tanpa pernah memakanku sepenuhnya. Ibu masih hidup tapi jarang bicara tentang masa lalu. Kakakku akhirnya mengirim pesan panjang setelah melihat sampul majalah,
aku bangga kamu sukses, tapi aku tetap tidak setuju dengan pilihanmu. Aku membaca pesan itu berulang kali sambil menangis di pelukan Lina. Kami duduk bersama di teras rumah baru kami di kawasan puncak yang sejuk, memandang lembah hijau di bawah. Lina memegang tanganku erat dan berkata, "Kita sudah kehilangan banyak, Sinta. Tapi kita juga menemukan diri kita sendiri." Aku mengangguk pelan. Perjalanan ini tidak pernah tentang menang atau kalah. Ini tentang menerima bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi, bahwa cinta sejati kadang harus membayar dengan luka pada orang-orang yang kita sayangi. Agama, tradisi, dan norma masyarakat memiliki alasan kuat mereka sendiri, begitu pula dengan hati kami yang menuntut kebebasan. Tidak ada yang benar-benar salah, tidak ada yang benar-benar benar. Kami hanya manusia yang mencoba bertanggung jawab atas hidup yang kami pilih. Di kejauhan, matahari terbenam mewarnai langit oranye. Aku menatap Lina dan tersenyum kecil. Pertanyaan itu masih menggantung di udara, pertanyaan yang mungkin tak pernah ada jawaban mutlaknya. Apakah kebahagiaan pribadi yang kita perjuangkan benar-benar layak? Atau justru kita yang salah karena melukai orang-orang tercinta demi hidup sesuai hati nurani?